Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, ma ba'du. Segala puji kepada Allah, salawat dan salam kepada Nabi junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, peserta didik sekalian, kali ini bertemu kembali bersama Bapak tentunya. Hari ini insyaallah Bapak akan mengajarkan mata pelajaran seni dan budaya khusus di kelas 8. Insyaallah video ini khusus untuk anak-anak didik Bapak yang ada di Kalimantan Barat, sekolahan tempat Bapak mengajar. Namun jika video ini bermanfaat untuk peserta didik seluruh Indonesia, jika ingin dijadikan referensi juga tidak masalah, silahkan digunakan dan dipakai. Baik peserta didik sekalian, sebelum kita mulai pada pembelajaran hari ini, silahkan tekan tombol subscribe di bawah ini sebagai dukungan peserta didik sekalian terhadap channel edukasi ini, agar bisa berkembang dengan baik ke depannya dan bermanfaat untuk kita semua. Kemudian tekan tombol loncengnya agar peserta didik sekalian tidak ketinggalan dengan materi-materi yang sebelumnya. Kemudian untuk mengetahui kehadiran peserta didik dalam pembelajaran materi ini, maka silahkan tekan tombol like pada video ini. Baik, untuk menekan 3 tombol itu Bapak berikan waktu selama 5 detik, silahkan ditekan. Silahkan, 1, 2, 3, 4, 5. Sudah ditekan tombolnya? Like, comment, subscribe, lonceng? Belum? Oke, 3 detik lagi Bapak kasih. 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk yang sudah menekan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua insyaallah. Baik, kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembelajaran seni budaya. Baik, peserta didik sekalian, seni budaya yang akan Bapak ajarkan hari ini adalah masih tentang seni rupa, namun pembelajaran kali ini adalah untuk kelas 8 atau kelas 2 di SMP, jenjang SMP. Kelas 8 atau kelas 2 di jenjang SMP di bab pertama, bab 1. Nah, di sini sudah terlihat judul yang akan kita bahas adalah seni rupa. Seni rupa. Baik. Apa yang akan kita pelajari tentang seni rupa ini? Kita lihat. Nah, ternyata seperti ini contohnya. Ada lukisan. Ini lukisan dengan goresan tangan. Kemudian ada fotografi. Ini juga termasuk ke dalam seni rupa. Nanti akan kita pelajari satu persatu. Lukisan seperti apa, fotografi seperti apa. Kemudian selanjutnya, ini juga lukisan di atas kertas ya. Kemudian ini adalah seni grafis 3 dimensi. Seni grafis 3 dimensi, biasanya ini dilakukan dengan komputer, bantuan komputer. Biasanya animator yang biasa membuat animasi seperti ini. Animator yang biasa bekerja di kantor-kantor animasi, membuat animasi, kartun dan lain sebagainya, termasuk kartun Upin Ipin. Ini membuatnya dengan teknik seperti ini. Seperti ini, animasi 3 dimensi. Nah, seperti apa teknik pembelajarannya? Kita akan bahas satu persatu. Baik. Yang pertama yang akan kita bahas adalah menggambar model. Dengan judul tema seni rupa, bab pertama yang akan kita bahas adalah menggambar model. Oke, kita lihat peta konsepnya. Pembelajaran kita kali ini, peta konsepnya adalah 1. Kita akan mempelajari konsep dan prosedur menggambar model alam benda. Alam benda. Baik, biar nggak bingung ya. Jadi model itu atau objek itu Bapak bagi menjadi 3. Ada flora, ada fauna, dan ada benda atau alam benda. Bapak ulangi, ada flora, ada fauna, dan alam benda. Nah, kali ini, di bab pertama ini, Bapak akan mengajarkan konsep serta model cara menggambar alam benda. Flora, fauna belum nanti. Nah, kita belajar tentang menggambar alam benda. Alam benda bagaimana? Benda mati yang ada di sekitar kita. Apa saja benda mati? Kayak meja, kayak kursi, rumah, termasuk ke dalam benda
mati. Kalau flora dan fauna adalah makhluk hidup, flora kayak bunga, kemudian tanaman-tanaman hias dan lain sebagainya. Kalau fauna termasuklah hewan, seperti peserta didik menggambar bebek, menggambar ayam, menggambar burung, dan lain sebagainya. Nah, itu semua termasuk ke dalam objek atau model dalam menggambar. Objek itu apa? Objek itu adalah target yang akan kita gambar, yang akan kita lukis. Nah, seperti itu. Baik, setelah kita belajar konsep, kita juga akan belajar bahan dan alat apa saja yang akan kita gunakan dalam menggambar benda. Bahan dan alat apa saja yang akan kita gunakan untuk menggambar benda. Kemudian, teknik menggambarnya bagaimana? Teknik menggambar alam benda. Baik, materi ini tidak akan panjang karena materi yang akan Bapak sampaikan ini adalah singkat dan ringkas. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Oke, baik peserta didik sekalian, untuk tujuan pembelajaran kita, kenapa kita belajar ini? Ada 4 tujuan kita belajar ini, tujuan pembelajaran kita. Agar pembelajaran kita terarah, jadi anak-anak didik, peserta didik harus tahu tujuan belajar ini apa sih tujuannya. Yang pertama, menjelaskan pengertian gambar model atau gambar objek. Menjelaskan pengertian gambar model atau gambar objek. Yang kedua, mengidentifikasi setiap jenis objek gambar model. Mengidentifikasi, nanti yang akan diidentifikasi itu bukan hanya yang ada di tampilan ini, juga mengidentifikasi mungkin objek-objek yang ada di luaran sana, di sekitaran peserta didik sekalian, di lingkungan peserta didik sekalian. Mungkin objek apa yang bisa dijadikan sebagai target dalam menggambar. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi karakter objek gambar model. Seperti apa karakternya? Misalkan kita menggambar hewan, objeknya bebek, karakternya seperti apa, warnanya seperti apa, goresannya seperti apa, model bebeknya seperti apa, seperti itu. Sehingga bisa melukis, menggambar dengan bagus, sesuai dengan aslinya, gitu. Keempat, menggambar model sesuai karakter objek yang ada di gambar. Baik. Oke, peserta didik sekalian, kita langsung masuk saja. Nah, menggambar model adalah salah satu teknik yang sering dilakukan oleh seorang perajin seni rupa. Menggambar model itu, ya. Saat menggambar model diperlukan ketekunan dan ketelitian agar hasil yang dicapai sesuai dengan objek yang digambar, sesuai objek yang baik. Baik itu benda mati maupun makhluk hidup biasanya digambar dengan baik kalau dia sudah berprofesi sebagai seorang seniman, gitu ya. Apapun yang dijadikan sebagai objek maka harus digambar dengan sungguh-sungguh. Contoh seperti gambar yang ada di tampilan ini. Oke, ada tampilan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nomor 1 ini adalah manusia. Nomor 2 adalah bunga. Ini lukisan ya. Nomor 3 juga manusia. Karakternya beda antara manusia yang nomor 1 dengan manusia nomor 3. Nomor 1 ini sudah bisa dikatakan tua ya. Ada goresan-goresan keriput di wajah. Kemudian nomor 3 ini seperti gadis yang masih muda, perempuan yang masih muda. Nah, yang keempat sebelahnya adalah gambar ayam. Ayam jago, ayam apa ini kayaknya ya? Ayam jago kayaknya ya. Kemudian yang kelima, gambar seorang penari. Oke. Yang keenam, gambar seorang laki-laki sedang duduk merenung kayaknya ya. Nah, sesuai dengan karakter dan tipikalnya masing-masing penggambarannya. Ini contoh hasil menggambarnya. Baik, peserta didik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Oke, peserta didik sekalian, tentunya sebelum peserta didik menentukan objek yang akan digambar, model yang akan digambar, yang dijadikan target dalam menggambar, maka terlebih dahulu peserta didik harus memilih objek apa yang akan dijadikan target dalam menggambar. Misalkan tadi kita bagian seni rupa menggambar benda. Kita tentukan dulu objek yang akan kita gambar, kita lihat di sekeliling kita.
di dalam rumah kita adanya apa aja. Adanya apa aja benda-benda mati tersebut. Contoh, ada meja, ada kursi, ada lemari, dan lain-lain. Ada permainan-permainan kita yang lain yang ada di dalam kamar, atau ada benda-benda lain yang ada di rumah kita. Tergantung kita mau pilih yang mana. Nah, setelah kita memilih, maka tugas kita adalah melihatnya. Melihat dan mengamati dulu bentuknya seperti apa. Jadi saya menggambar ini nantinya seperti apa jadinya. Entahkah dia bentuknya persegi, atau garisnya sudut, gitu ya, atau garisnya melengkung, apakah bentuknya persegi atau melingkar, dan lain sebagainya. Warnanya juga diperhatikan agar hasil dari menggambar kita hasilnya sama dengan yang aslinya. Selain warnanya, teksturnya juga diperhatikan agar nanti ketika kita menggambar, melukis, teksturnya kita samakan dengan tekstur aslinya di benda tersebut, gitu, agar kelihatan seperti nyata. Seperti itu konsep sebelum kita melakukan proses menggambar. Kita tentukan dulu apa yang mau kita pilih, ya, benda apa yang mau kita gambar. Kemudian kita perhatikan bentuknya, kita perhatikan goresan-goresannya seperti apa yang akan kita buat. Kemudian teksturnya kasar, halus, warnanya, warna apa saja yang akan kita butuhkan untuk menggambar benda itu. Seperti itu. Baik, peserta didik sekalian, paham ya? Kita lanjutkan kepada slide berikutnya. Oke, peserta didik, berdasarkan penjelasan singkat yang Bapak berikan tadi, ada sedikit pekerjaan atau tugas yang harus peserta didik selesaikan terkait dengan menggambar benda ini, menggambar benda. Jadi, di tampilan berikut, tampilan sebelah ini, di sebelah nih, yang Bapak tunjuk ini, di bagian tabel ini adalah tugas yang harus anak-anak didik kerjakan. Tugas yang harus anak-anak didik kerjakan dan dikerjakan di rumah dengan baik, dikerjakan berdasarkan benda-benda yang ada di sekitar peserta didik sekalian. Bagaimana cara pengerjaannya? Ini konsepnya. Di sini peserta didik nanti lampirkan gambar dari, ini gambar yang ini aja ya, gambar sederhana ya, nggak usah terlalu sempurna dengan warna, dengan tekstur segala macam, nggak usah. Jadi peserta didik cukup memberikan gambarnya dengan goresan-goresan sederhana, entah seperti apa, entahkah lemari, kursi, dan lain sebagainya, tergantung kebutuhan dari peserta didik semua masing-masing. Misalnya di rumahnya adanya apa? Ada kursi, kasih kursi di sini. Di rumah adanya apa? Ada buah-buahan juga, kasih gambar buah-buahan sederhana di sini. Ada botol di rumah, kasih botol juga nggak apa-apa. Mau lanjut di sebelahnya juga, ada apa lagi di rumah? Ada keranjang, kasih keranjang juga selanjutnya. Ada gelas di sebelahnya, kasih gelas juga. Tergantung dengan benda-benda yang ada di sekeliling peserta didik semua di rumah. Adanya apa aja di rumah itu. Nah, setelah menentukan objek itu, kemudian peserta didik mengisi kolom yang ada di bawah. Mengisi kolom yang ada di bawah. Ini gambar yang ada di sini. Nih, ya. Nanti dipindahkan ke kertas atau ke buku. Dipindahkan ke kertas atau ke buku. Kemudian dibuatlah tabel seperti ini dengan gambaran yang tadi Bapak kasihkan. Kemudian hasilnya adalah difoto, kemudian dikirimkan ke WhatsApp Bapak ke nomor yang tertera di bawah ini. Ke WhatsApp Bapak yang nomor tertera di bawah ini. Nomor WA tertera di bawah ini. Kirimkan melalui Japri. Oke. Bikin di kertas atau di bukunya, kemudian difoto, kemudian dikirimkan kepada WA Bapak di Japri ke sini. Insya Allah akan Bapak nilai satu persatu. Baik. Oke, ini tugas yang harus dilakukan. Jika di rumah peserta didik adanya kaleng seperti ini, atau kardus ya, atau ada buah, maka strukturnya seperti apa? Kaleng, strukturnya halus, atau apa strukturnya? Padat. Strukturnya dari seng dan lain sebagainya. Pencahayaannya, kanan terang, kiri gelap. Sebelah kanan kena cahaya, sebelah kiri gelap.
Kenapa gelap? Karena tidak terkena cahaya. Dan karakter bahannya seperti apa? Keras, kokoh, kuat. Gitu ya, karakter bahannya. Strukturnya persegi seperti ini. Nah, tinggal peserta didik menjelaskan sendiri. Ini juga strukturnya bagaimana? Strukturnya licin. Strukturnya licin. Pencahayaannya gelap dan terang, ada kiri dan kanan. Karakter bahannya keras karena dia dari kaca. Nah, nanti peserta didik di rumah tentukan sendiri, misalkan apa? Di rumahnya ada mikrofon seperti ini. Jelaskan mikrofonnya seperti apa. Teksturnya, pencahayaannya, karakter bahannya. Tulis di kolom-kolom yang sudah tersedia seperti ini. Seperti itu peserta didik sekalian ya. Oke, kalau bisa dipahami akan Bapak lanjutkan. Jangan lupa dikerjakan ini. Nih, yang Bapak tunjuk ini dikerjakan, kemudian dijapri ke nomor WhatsApp yang tertera di sini. Oke. Slide berikutnya. Baik peserta didik sekalian, selanjutnya kita masuk kepada slide berikutnya, yaitu komposisi dalam menggambar. Ada berbagai macam bentuk, ya. Cuma ada 3 sih, nggak banyak ya. Komposisi dalam menggambar ada 3. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama di sini ada komposisi simetris. Gambarnya ada sebelah sana, tuh. Ada sebelah sana ya. Komposisi simetris. Apa itu komposisi simetris? Komposisi simetris adalah benda atau model yang menjadi objek gambar, diletakkan pada posisi seimbang antara sebelah kiri dan sebelah kanan. Komposisi simetris memiliki keseimbangan benda yang sama dalam bentuk serta ukurannya. Contohnya seperti gambar ini yang Bapak tunjuk ini. Seimbang antara kiri dan kanan. Kalau kita belah ya, belah seret gini, Kalau kita belah gini, kita lihat sisi kiri dan sisi kanan seimbang. Besarnya seimbang, ukurannya juga sama. Kemudian selain bentuknya juga sama, ukuran sama, letaknya juga seimbang. Ini namanya komposisi simetris. Berikutnya adalah komposisi asimetris. Apa itu komposisi asimetris? Pada posisi asimetris, benda diletakkan dalam posisi tidak sama, baik dalam posisi maupun ukurannya. Namun, dalam komposisi asimetris masih tetap memperhatikan proporsi keseimbangan dan kesatuan antar benda atau objek gambar. Gitu. Keseimbangannya tetap diperhatikan, nih seperti ini. Kalau ditarik garis masih membentuk persegi seperti ini. Tapi bentuknya tidak sama antara kiri dan kanan, atas dan bawah ini berbeda, tidak sama. Namun peletakannya tetap mengikuti unsur-unsur teratur seperti ini. Proporsinya tetap sama, peletakannya. Baik ya. Oke. Kita lanjutkan, berikutnya adalah komposisi sentral. Komposisi sentral, ada suara motor itu ya. Baik. Komposisi sentral, apa itu komposisi sentral? Adalah pusat perhatian benda atau objek model gambar terletak di tengah-tengah bidang gambar. Penempatan model diatur sesuai dengan proporsi bentuk model dan diatur seimbang. Selain itu, penempatan benda memiliki kesatuan antar benda. Selain dia seimbang, dia juga mengedepankan center. Apa itu center? Artinya ada terpusat di dalam satu titik tengah. Atas, bawah, kiri, kanan, samping kiri, samping kanan, pojok kiri, pojok kanan, semuanya sama, seimbang, rata. Ya. Benda objek model gambar terletak di tengah-tengah bidang gambar, nih seperti ini. Penempatan model diatur sesuai dengan proporsi bentuk model dan diatur seimbang seperti ini. Oke. Penempatan benda memiliki kesatuan antar benda seperti ini. Satu kesatuan. Baik. Oke. Seperti itu peserta didik. Itu adalah beberapa bentuk
model dalam menggambar. Kita ulangi dari atas. Yang pertama ada simetris, yang kedua ada asimetris, yang ketiga ada sentral. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, Bapak lanjutkan ke slide berikutnya. Oke, baik. Peserta didik sekalian, slide berikutnya kita masuk kepada bagian proporsi. Ada tertulis di situ proporsi. Maksud proporsi itu apa? Pengertian proporsi itu apa? Kemudian penjelasan proporsi itu apa? Kita lihat satu persatu. Proporsi adalah perbandingan ideal dan harmonis antara bagian-bagian benda yang menjadi objek model gambar yang dapat diamati contoh gambar. Oke, di bawah ini, di bawah judul, ini sudah Bapak, bukan Bapak yang kasih ya, memang sudah ada di sini ya. Ini gambar model contoh jenisnya. Oke, besar kecilnya, bentuk gambarnya, model gambarnya, seperti apa, teksturnya, warnanya, dan lain sebagainya. Oke, kita ulangi. Proporsi adalah perbandingan ideal dan harmonis antara bagian-bagian benda yang menjadi objek model gambar yang dapat diamati contoh gambarnya. Silahkan dilihat seperti ini. Ideal. Ini kalau kita menggambar berbeda dengan foto. Kalau foto dia sudah otomatis langsung terbentuk besar kecil segala macam, itu sudah otomatis mengikuti yang asli. Kalau menggambar kita harus melihat proporsinya. Mana yang harusnya besar, mana yang harusnya kecil, agar kelihatan nyata, kelihatan natural. Ketika kita menggambar tidak sesuai dengan porsi yang sesungguhnya, maka tidak akan terlihat natural. Misalkan kita menggambar pulpen dengan buku, pulpennya lebih besar dari buku, maka itu tidak akan terlihat natural, tidak akan kelihatan real seperti itu. Maka akan mengganggu mata ketika melihatnya. Seperti itu ya. Contohnya di sini ada gambar botol, lebih besar, lebih tinggi. Kemudian ada gambar cangkir atau gelas, itu setengah. Setelah itu ada juga buah-buahan. Ya, buah-buahan bulat berwarna merah kuning, merah sebelah kiri, kuning sebelah kanan, ini tergantung warna masing-masing itu ya. Kemudian ada teko. Ya, teko ini kalau bahasa kampungnya kita sebut ceret. Tinggi, rendah, besar, kecil gitu ya. Nih. Ini yang dimaksud dengan proporsi. Selain proporsi, kita juga harus atur keseimbangan. Agar terlihat bagus, juga kita lihat keseimbangan dari menggambar kita. Keseimbangan adalah keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. Keseimbangan hasil gambar model dapat diperoleh dengan cara membuat skala, memberi efek atau perspektif pada objek gambar, dan sudut pandang menggambar. Baik, kita lihat contoh gambarnya. Nih, keseimbangan antara kiri dan kanan, ini termasuk ke dalam apa nih? Asimetris atau simetris? Kalau sudah seimbang kiri kanan, simetris. Kalau sudah masuk ke simetris, berarti dia seimbang antara kiri dan kanan. Oh, mungkin asimetris. Kenapa? Meskipun dia seimbang, tapi bentuknya berbeda. Mungkin termasuk ke dalam asimetris. Simetris pun juga boleh, karena bentuknya juga hampir sama, seperti itu. Tuh, contoh kecilnya peserta didik. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Baik, selanjutnya akan kita pelajari adalah kesatuan. Apa itu? Adalah keserasian dalam pengaturan objek gambar. Benda-benda yang diatur memiliki kesan ruang, kedalaman, dan antar objek gambar saling mendukung, sehingga akan menghasilkan gambar yang baik. Kita ulangi. Kesatuan adalah keserasian dalam pengaturan objek gambar. Benda-benda yang diatur memiliki kesan ruang. Oh, tidak ada titiknya ya. Kesatuan adalah keserasian dalam pengaturan objek gambar. Benda-benda yang diatur memiliki kesan ruang, kedalam, dan antar objek gambar saling mendukung, sehingga akan menghasilkan gambar yang baik. Baik, selanjutnya. Kedua, unsur-unsur menggambar model. Nah, ini ada contoh gambar sedikit ya. Oke.
Unsur-unsur menggambar model. Perlu diperhatikan bahwa menggambar model membutuhkan kemampuan dalam menggunakan unsur-unsur rupa seperti garis, bentuk, bidang, tekstur, gelap terang atau pencahayaannya. Pemahaman terhadap unsur-unsur rupa tersebut sangat membantu dalam menggambar model. Perhatikan beberapa unsur rupa pada gambar di bawah ini. Oke, kita lihat. Ini unsur-unsur yang perlu kita perhatikan. Kita kecilkan lagi. Baik, nah. Ini contoh gambarnya. Unsur-unsurnya ada bidang di sini. Bidang. Kemudian ada tekstur, kasar atau halus yang akan kita gambar tuh buah-buahannya. Kasar atau halus buahnya terlihat di sini jelas. Kemudian bentuknya persegi, bulat, lonjong, panjang dan lain-lain ya. Kemudian gelap terang, di sini gelap. Di sini, nah ini kelihatan terang, ini gelap. Terang, ini gelap ya. Ini juga ada gelap sedikit. Pencahayaannya dari arah mana? Dari arah sini sepertinya. Pencahayaan dari arah sini menyorot ke sini serot gitu kan. Di sini terang, akhirnya di belakang sana gelap, di belakangnya gelap. Makanya di sebelah sini juga gelap. Nih, kemudian ada garis. Macam apa garisnya? Kok macam apa ya? Maklum Bapak orang Melayu ya. Seperti apa garisnya nih? Ada garis melengkung, ada garis agak lurus sedikit nih. Nah, kemudian ketemu melengkung lagi, ada garis-garis persegi juga di sini nih. Yang mempertemukan antara apa namanya ini? Tangkai ya. Tangkai ya, maksud tangkai ya ini ya. Tangkai buah ke buah, ke goresan buah. Ini kan ada goresan sedikit nih di sini. Nah, di sini nih. Ke tangkai. Nah, di sini ada garis lurus bertemu dengan goresan buah ini, seperti ini. Oke. Kurang lebihnya seperti itu. Modelnya seperti ini ya. Baik, kita lanjutkan ke bawah. Lanjut ke alat dan bahan. Ini nggak perlu penjelasan panjang lebar karena semua sudah paham alat dan bahannya. Oke, cukup Bapak sebutkan saja satu persatu. Yang pertama ada pensil, ada penghapus, ada kertas pastinya harus ada pensil warna, kemudian sediakan juga krayon. Nah, atau kalau nggak ada krayon boleh menggunakan cat air. Ini biasa dipakai buat ngelukis. Atau spidol warna yang biasa dijual di toko-toko ATK gitu. Nah, teknik menggambar alam benda sebelumnya kita ulangi dulu ya, biar enggak ini ya. Nih, kita ulangi, ada pensil. Ini alat-alatnya ya, ada pensil, penghapus. Nih, ada kertas, ada pensil warna, ada krayon, kemudian ada cat air atau spidol warna juga boleh. Seperti itu, paham ya? Kita lanjutkan ke teknik menggambar. Oke, perhatikan contoh gambar alam benda di bawah ini. Kita lihat bentuk dasar 4 model ini. Bentuk dasarnya seperti apa? Yang ini persegi panjang, ada bulat. Yang ini persegi panjang, yang ini bulat, kemudian yang ini tabung. Ini bentuk dasar. Sebelum ini jadi, kita berikan warna, kita berikan aksen gelap terang, kita berikan teks. Kita buat adalah menggambar bentuknya dulu. Bentuknya seperti apa? Ini bentuk dasarnya, bulat, persegi, ini tabung, kemudian bulat. Setelah jadinya ini gambar seperti ini, dikasihlah halus, kasar. Teksturnya gelap terangnya dikasihlah, kemudian ada bidang, ada alas di sini dan lain sebagainya gitu. Biar kelihatan nyata. Selanjutnya setelah melihat bentuk, kita mempersiapkan objek gambarnya atau benda yang akan kita gambar. Taruh di sini, taruh di meja atau di mana terserah. Kita simpan di meja. Ya, di sini ada contoh apel, ada botol, ada gelas dan segala macam. Taruh di meja, kemudian kita jadikan ini objek. Barulah kita menggambar. Tahap pertama, buatlah sketsanya. Kita tiru apa yang sudah kita letakkan di meja, kita buat sketsanya. Setelah membuat sketsa seperti ini sketsa ya. Setelah membuat sketsa seperti ini, selanjutnya
kita berikan aksen gelap dan terangnya. Nih. Setelah aksen gelap dan terang kita berikan, selanjutnya detail setiap objek kita berikan. Detail apa maksudnya? Warnanya, kasar halusnya, dan lain sebagainya. Kemudian perjelas setiap bagian objek dengan warna sesuai dengan model. Ikuti sesuai dengan model yang sudah kita siapkan. Penyelesaian selanjutnya adalah akhiri dilakukan dengan penjelasan gambar sesuai dengan karakter, diberikan penjelasan di bawahnya. Gitu peserta didik. Oke, kita ulangi lagi dari nomor 1. Nomor 1, sediakan letakkan objek yang akan digambar. 2, buat sketsanya sesuai dengan objek yang sudah disediakan. 3, berikan aksen gelap dan terangnya dari sketsa ya. Dari sketsa kita berikan aksen gelap dan terangnya. 4, buat detail pada setiap objek. Seperti ini. Sudah mulai dikasih warna ya detailnya. Kemudian finishing terakhir nomor 5, samakan dengan warna objeknya disamakan dengan yang kita letakkan. Kemudian hasil akhir kelihatan seperti sama. Seperti itu. Baik peserta didik, itu saja materi kita. Ada tugas yang harus dikerjakan dan diselesaikan. Tugasnya adalah ini. Baik peserta didik sekalian, kita masuk kepada ending akhir dari pembelajaran kita dari video ini. Adalah tugas yang harus peserta didik kerjakan. Untuk murid Bapak langsung, murid Bapak di pedalaman Kalimantan Barat ya, yang langsung Bapak ajar, yang kali ini kita belajarnya daring, belajar online. Mudah-mudahan kalau rindu ditahan dulu ya. Kalau kalian entah rindu atau enggak sama Bapak nggak tahu ya, tapi kalau Bapak insya Allah rindu dengan kalian. Lama nggak bertemu ya, insya Allah kita kalau COVID sudah berlalu, sudah selesai, kita akan bertemu lagi dan belajar langsung. Kita tertawa bersama, bercanda bersama di kelas sambil belajar dan lain sebagainya ya. Baik, untuk siswa-siswi di seluruh Indonesia yang mau menggunakan video ini sebagai referensi boleh. Mau ngerjakan soal di sini juga boleh nih. Mana? Sorry. Nah ini. Mau dikerjakan juga soal ini juga boleh, nggak masalah. Silahkan dikerjakan. Saya akan berikan nilai sesuai dengan kemampuan masing-masing. Baik. Pekerjaan yang harus dikerjakan adalah yang tertera di sini, terlihat di sini. Uji kompetensi. Ini khusus untuk bab ini. Ya, khusus untuk bab ini. Uji kompetensi nomor 1. Jelaskan langkah-langkah menggambar model. 2. Apa yang dimaksud dengan model dalam menggambar? Nah, ini yang keduanya. Gambarlah model alam benda pada kertas ukuran A4. Ingat ada teknik dan prosedur yang harus dikerjakan. Sebelum menggambar, lihat dulu diingat dulu yang tadi Bapak sampaikan apa aja. Mempersiapkan dalam tahapan menggambar itu persiapannya apa saja. Sebelum kita menggoreskan pensil kita kepada kertas. Sebelum gambarnya jadi, persiapan segala sesuatunya, gunakan teknik yang benar agar hasilnya juga sempurna. Baik, nih nomor 1 A dan B, nomor 2 ini gambar model. Udah ya? Oke. Kalau mau ditulis silahkan ditulis. Kalau terlalu cepat nanti di pause saja videonya, tulis dulu baru dilanjutkan. Baik peserta didik sekalian, jangan lupa untuk tanda kehadiran peserta didik sekalian, silahkan tekan tombol like ya, silahkan tekan tombol like agar Bapak bisa mengetahui kalian hadir di dalam pembelajaran ini. Silahkan tekan tombol subscribe bagi peserta didik yang belum subscribe ya, seikhlasnya. Mudah-mudahan tombol subscribe yang peserta didik tekan menghantarkan peserta didik semuanya menjadi siswa-siswi yang baik, siswa-siswi yang berkompeten, siswa-siswi yang sukses, insya Allah. Kemudian tekan tombol loncengnya. Kenapa? Karena Bapak akan selalu update materi-materi berikutnya. Dengan menekan tombol lonceng, maka peserta didik akan mampu untuk mengetahui informasi apa saja, materi apa saja yang ada di channel ini, insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.